Shalom adik-adik sekolah minggu. Gimana kabar kalian hari ini? Wah, pasti adik-adik sekolah minggu semuanya sehat-sehat kan? Dan kakak percaya semua adik-adik sekolah minggu sudah siap bahkan semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah sekarang karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, semua anak-anak sekolah minggu kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Adik-adik kita akan nyanyikan lagu berikut ini dengan sama-sama dan mari kita ikuti gerakannya dengan sama-sama juga. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan radani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kakak persilakan dulu kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 3. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupakan. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini ialah hukum yang kedua. Untuk itu kita sama-sama mengucapkan tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air
kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu pujian Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, mari kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik gimana? Masih pada semangat gak? Masih dong. Sekarang kita nyanyikan satu lagu pujian I Want to Be Your Friend. Marilah kita sama-sama mengaku iman, percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya. Sekarang kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku, abdi kemenanganku, walau ku kecil lemah, aku ini milik
sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, yang memberikan nafas kehidupan bagi kami, yang menyertai dan selalu memberkati kami dalam kesehatan, sehingga Tuhan pada saat ini kami masih dapat berjumpa kembali meskipun di dalam ibadah online sekolah minggu, dimanapun anak-anak berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, menyertai kami semuanya, terutama ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Salam adik-adik yang terkasih. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 hingga ayat 15, ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita mungkin menyadari sebagai anak-anak bahwasanya anak-anak itu adalah anak-anak yang mungkin penuh kenakalan, anak-anak yang manja, anak-anak yang ingin diperhatikan, anak-anak yang ingin dipeluk, anak-anak yang ingin dikasihi, disayangi, terlebih anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Jikalau kita melihat begitu banyaknya anak-anak di jalan-jalan meminta-minta, menjadi gelandangan, mengemis di jalan raya, di lampu-lampu merah. Mungkin adik-adik pernah melihatnya, dan adik-adik mungkin pernah berkata dalam hati masing-masing, "Tuhan, mengapa saudara-saudaraku yang seumuran denganku, mereka harus hidup di jalanan, mereka harus mengemis, mereka harus meminta-minta." Adik-adik yang terkasih, sungguh pedih memang kehidupan kita ketika kita melihat saudara-saudara kita yang seharusnya hari Minggu mereka berada di gereja memuji Tuhan untuk bersama-sama dalam sekolah minggu, tetapi mereka malah meminta-minta, mengemis di lampu merah di jalanan dengan membunyikan botol-botol aqua, dengan membunyikan kaleng-kaleng, bernyanyi, melap kaca mobil di lampu merah yang mungkin saja akan membahayakan diri mereka ya ketika ada kendaraan yang melaju dengan cepatnya. Adik-adik, yang pertama yang mau kita katakan adalah kita harus bersyukur bahwasanya kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing, di gereja yang di dalam bimbingan orang tua kita masing-masing. Adik-adik, dalam kehidupan kita yang perlu kita syukuri adalah bahwa kita masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk ikut hadir dalam ibadah sekolah minggu. Lalu apa tugas kita sebagai anak-anak yang hadir
di sekolah minggu adalah mendoakan mereka yang tidak bisa hadir mengikuti ibadah sekolah minggu karena mereka harus sibuk di jalanan, mereka harus sibuk mengemis, mereka harus sibuk meminta-minta. Adik-adik juga harus mendoakan mereka, adik-adik juga harus mengasihi mereka dengan cara ikut mendoakan mereka semuanya. Saat ini firman Tuhan mau mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak. Sebab itu tidak boleh ada orang yang menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab jika ada orang yang menghalang-halangi demikian, maka ada Tuhan Yesus yang akan membela anak-anak kecil. Oleh karena itu adik-adik, dalam kehidupan kita tentunya haus akan kasih sayang Tuhan Yesus, kita haus akan perlindungan Tuhan Yesus, maka kita cari dan kita dapat itu dan kita minta itu di dalam setiap doa kita. Ketika adik-adik mendoakan mereka, mendoakan adik-adik kita, mendoakan saudara-saudari kita, maka di situ juga kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengasihi sesama anak-anak di dunia ini. Yang pertama yang mau dikatakannya di sini adalah jangan pernah memarahi anak-anak kecil. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus tidak suka dengan orang tua, orang yang dewasa yang memarahi anak-anak, terutama ketika anak-anak itu ingin datang menjumpai, ingin datang menyembah, ingin datang beribadah kepada Tuhan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Yesus sebagai figur ayah yang menunjukkan dirinya, membiarkan anak-anak itu datang kepada Dia untuk meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta kasih sayang. Oleh karena itu adik-adik, ketika adik-adik merasa terancam bahaya, ketika adik-adik merasa dimarahi, ketika adik-adik merasa tidak disayangi, tidak dikasihi, ketika adik-adik merasa dibenci oleh orang lain atau mungkin dibenci oleh orang-orang yang lebih dewasa, maka larilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, agar setiap orang yang tidak suka kepada anak-anak itu disadarkan oleh Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan. Ya, adalah benar bahwasanya anak-anak itu adalah anak-anak yang menjadi cerminan untuk memiliki kerajaan surga di dunia ini. Senang dong kita digambarkan sebagai pemilik surga. Untuk itu adik-adik juga harus berperilaku yang baik. Bagaimana surga yang sesungguhnya, bagaimana surga yang mendamaikan, bagaimana surga yang memberikan ketulusan, kebaikan kepada saudara-saudara kita. Jadi jangan pernah adik-adik bertengkar, jangan pernah adik-adik saling membenci, jangan pernah adik-adik saling mendendam, jangan pernah saling memukul ataupun saling membuat hal-hal yang menyakiti saudara-saudara kita semuanya. Sebab apa? Sebab anak-anak adalah makhluk yang dicintai oleh Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan akan selalu memberkati anak-anak. Hanya saja bagaimana dengan anak-anak yang nakal? Jangan pernah membenci anak-anak yang nakal, sebab anak-anak itu tidak ada yang nakal. Hanya saja ketika dia memunculkan kenakalannya, banyak orang yang memukul, memarahi. Nah, supaya tidak dimarahi, adik-adik jangan nakal, adik-adik jangan
disuruh ke sekolah, apalagi disuruh untuk menabung, terlebih disuruh untuk rajin berdoa, adik-adik harus menurut kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita semuanya. Itulah anak-anak yang diberkati, itulah cerminan anak-anak yang disenangi. Tentunya jangankan orang yang lebih tua, adik-adik sendiri pasti lebih suka berteman dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, anak-anak yang mau memberi, anak-anak yang mau meminjamkan pena, anak-anak yang mau meminjamkan penghapus, anak-anak yang mau mengingatkan, menjenguk teman-teman kita yang sakit. Apalagi kalau anak-anak saling mendoakan satu dengan yang lain. Pastinya adik-adik sendiri tidak suka dengan anak-anak yang nakal, anak-anak yang egois, anak-anak yang mau menang sendiri, anak-anak yang tidak mencerminkan perilaku anak-anak yang diberkati, anak-anak yang terberkati. Oleh karena itu, jadilah anak-anak yang baik, yang santun, supaya kita disenangi oleh semua orang. Nah, yang terakhir mau dikatakannya adalah Tuhan Yesus memeluk dan meletakkan tangannya untuk memberkati anak-anak. Jadi jangan kita takut. Adik-adik mungkin pernah sakit, ketika adik-adik berdoa, yakinlah Tuhan akan memberkatimu dan Tuhan akan memberikan kesembuhan bagimu. Ketika adik-adik mungkin dalam penderitaan, adik-adik pasti diberikan kelegaan dari Tuhan. Ketika mungkin adik-adik rindu atau adik-adik berduka karena orang tua salah satunya meninggal, kita tidak bisa lagi melihatnya, yakinlah ada Tuhan yang akan menjagamu, yakinlah ada Tuhan yang memelukmu, yakinlah ada Tuhan yang memberkatimu. Dan kau ketika anak-anak sekolah minggu, ketika adik-adik adalah mencerminkan adik-adik yang dekat dengan Tuhan, kau akan menjadi adik-adik yang pintar, adik-adik yang berhasil. Dan yakinlah orang tuamu yang sudah mendahuluimu, yang sudah kembali ke pangkuan Bapa, dia akan melihat dari sorga dan dia akan tersenyum, anakku adalah anak-anak yang baik. Oleh karena itu kita semuanya sayang kepada anak-anak. Lalu bagaimana anak-anak harus menyayangi dirinya sendiri. Nah, jadi anak-anak itu harus bisa mencerminkan anak-anak yang memiliki kerajaan sorga. Bagaimana kita memiliki kerajaan sorga kalau adik-adik sendiri bandal, adik-adik sendiri pelawak, tidak nurut kepada orang tua, tidak pernah ke gereja, tidak mau beribadah online sekolah minggu, atau tidak mau datang ke gereja. Bagaimana adik-adik bisa menjadi anak-anak kesayangan? Bagaimana adik-adik bisa menjadi anak-anak yang memiliki kerajaan sorga? Nah, anak-anak yang memiliki kerajaan sorga adalah anak-anak yang mau nurut terhadap firman Tuhan, mau turut terhadap ajaran orang tua, mau turut terhadap ajaran-ajaran guru, baik di sekolah maupun di gereja, yaitu sekolah minggu. Adik-adik yang terkasih, marilah adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang terberkati, anak-anak yang disayangi, anak-anak yang dipeluk, anak-anak yang disenangi oleh setiap orang, siapapun itu, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan, di gereja. Jadilah anak-anak yang disenangi, anak-anak yang memiliki kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang mengasihi kami, terlebih mengasihi seluruh anak-anak di dunia ini. Engkau tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain, tetapi Tuhan menginginkan anak-anak semuanya di dunia ini menjadi anak-anak yang mencerminkan mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau selalu membimbing anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, anak-anak di dunia ini, agar mereka menjadi anak-anak yang sopan santun, anak-anak yang baik, anak-anak yang mau membantu orang tua, anak-anak yang rajin ke sekolah, anak-anak yang rajin berdoa, terlebih anak-anak yang rajin beribadah
beribadah kepadamu Tuhan. Siapapun mereka, dimanapun mereka, apapun keadaannya, jikalau ada anak-anak sekolah minggu, anak-anak di dunia ini yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau menyembuhkannya, Engkau mengasihi mereka, Engkau ulurkan tanganmu agar mereka menerima kesembuhan daripadamu. Ketika ada anak-anak yang dalam duka cita karena ditinggalkan oleh ayah atau ditinggalkan oleh ibunya, Tuhan, Engkau yang selalu beserta mereka, Engkau yang membimbing mereka, Engkau yang merawat mereka, sehingga mereka ketika sudah dewasa mereka dapat memahami begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Ketika adik-adik dalam keadaan bersuka cita pun Tuhan, Engkau membimbing mereka supaya mereka memberikan sukacitanya dalam doa, dalam nyanyian, pujian kepadamu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pengumuman kita minggu ini, bagi adik-adik yang akan mengikuti PAT, silakan menghubungi guru orangnya masing-masing. Nah, untuk persembahan supaya adik-adik tidak lupa ya memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan mengumpulkan persembahannya ke guru sekolah minggu terdekat. Adik-adik, ayat Al-Quran kita minggu ini untuk orang kecil tertulis Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, untuk ayat hafalan orang besar dari Matius 13 ayat 44 yang berbunyi, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jangan lupa dihafal ya adik-adik dan dikirim ke guru orangnya masing-masing. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Persiapkan persembahannya sambil bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Adik-adik, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.